Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Yaswardi, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, mengucapkan selamat mengikuti Siniar Merdeka Belajar Seri Guru Belajar, pembelajaran tatap muka terbatas. Serentak bergerak wujudkan Merdeka Belajar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, khususnya GTK, Dikmen, dan Diksus, dengan keluarnya SKB 4 Menteri, kepada satuan pendidikan diberikan alternatif untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dan PJJ. Semuanya ini harus dikonfirmasi kepada orang tua siswa atau murid, di bawah kendali dan pengawasan daripada Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota, dan Kemenang yang ada di lingkup provinsi dan kabupaten kota. Aktivitas PTM terbatas ini memang salah satu wujud daripada pentingnya pembelajaran tatap muka. Pada tahun pelajaran baru 2021-2022, kita mendorong bagaimana PTM terbatas ini dapat dilaksanakan oleh semua satuan pendidikan. Tetapi realitanya tetap mempertimbangkan peta zona COVID-19 dengan resiko-resiko yang perlu kita antisipasi. PTM terbatas tetap bisa dilaksanakan, tapi ketat dengan checklist protokol kesehatannya. Kemudian kolaborasi, kerjasama, ini memang perlu dilakukan oleh satuan pendidikan yang ada di Indonesia termasuk madrasah. Kerjasama dengan orang tua murid, kerjasama dengan dinas pendidikan, terutama kepada Puskesmas terdekat dengan satuan pendidikan dan madrasah. Kemudian tidak kalah pentingnya, bagi orang tua secara ekonomi, mungkin tidak sanggup mengantarkan anaknya ke sekolah dengan kendaraan pribadi. Tentu dalam hal ini kita perlu ada kerjasama kolaborasi dengan organda setempat. Mungkin saja ada mobil yang sifatnya jemputan dan antar, tapi sudah ada komunikasi sebelumnya. Maknanya Bapak dan Ibu, kesehatan tetap menjadi prioritas kita. Tetapi di satu sisi, saat ini sudah terjadi learning loss, di mana Bapak dan Ibu, anak-anak, begitu sulitnya mengakses informasi sekarang ini. Sekalipun PJJ sudah dilaksanakan, kajian-kajian daripada organisasi internasional, salah satu di antaranya UNICEF, menegaskan lebih kurang 5% PJJ berdampak signifikan terhadap daya serap dan prestasi anak. Apa maknanya? PTM terbatas harus menjadi solusi ke depannya. Dengan satu catatan, checklist protokol kesehatan menjadi prioritas. Kolaborasi dan kerjasama ini harus betul-betul dilakukan. Bangga sebagai bangsa Indonesia, di satu sisi, anak-anak tersayang perlu menjadi perhatian kita. Beliau adalah kader dan generasi ke depannya dalam rangka membangun Indonesia ke depan lebih hebat dan lebih jaya. Terima kasih terkhusus kepada sahabat GTK, Dikmen, dan Diksus. Sukses mulia untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Dikmen Diksus. Bersama saya Yuwana Islami, kali ini akan membawakan acara Siniar Guru Belajar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas. Perlu Bapak dan Ibu ketahui, untuk terselenggaranya acara ini sudah memenuhi protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan anjuran pemerintah. Maka dari itu, mohon izin saya dan Bapak Ibu narasumber melepas masker. Ya, perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa pandemi COVID-19 sudah melanda negeri ini lebih dari 1 tahun lamanya, berdampak kepada semua sektor lini bidang kehidupan, termasuk salah satunya adalah sektor pendidikan, di mana pembelajaran pada saat pandemi ini dilaksanakan secara jarak jauh atau daring. Guru-guru yang ada di seluruh Indonesia melaksanakan pembelajaran dengan penuh dedikasi dan kreativitas, sesuai dengan anjuran pemerintah yang tertuang dalam
surat keputusan bersama 4 menteri tentang pelaksanaan pembelajaran yang telah direvisi sebanyak 2 kali, yaitu yang pertama bulan Juli 2020, kemudian direvisi pada bulan November tahun 2020, dan yang terakhir ini pada baru-baru ini direvisi lagi sehingga pelaksanaan pembelajaran dapat dilakukan secara tatap muka terbatas. Oleh karena itu, perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas perlu diketahui oleh seluruh guru dan tenaga kependidikan yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Untuk membahas pelaksanaan pembelajaran tatap muka secara terbatas, telah hadir bersama saya di sini 2 narasumber yang sangat hebat dan luar biasa. Saya perkenalkan, yang pertama adalah Bapak Suparman MPD dari SMA Negeri 11 Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat datang. Apa kabarnya Pak Suparman? Alhamdulillah Pak, sehat. Sangat bersyukur bisa ada di sini. Saya sebagai guru dari SMA Negeri 11 Pangkep sangat bersyukur bisa berada di siniar webinar guru belajar ini. Ya, baik. Semoga tetap sehat dan jaga prokes ya Pak. Insya Allah. Ya. Untuk narasumber yang kedua, saya perkenalkan, yaitu Ibu Luh Murniasi, MPD. Beliau mengajar di SMA Negeri 3 Malang, Provinsi Jawa Timur. Selamat datang Ibu, bagaimana kabarnya? Terima kasih Pak Yuwono, Alhamdulillah baik. Pak Yuwono gimana kabarnya, sehat? Ya, Alhamdulillah baik Bu. Sebelumnya saya boleh menyapa sahabat Dikmendiksus terlebih dahulu ya. Halo sahabat Dikmendiksus dimanapun berada, khususnya yang ada di Kota Malang, salam sehat dan bahagia. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Jadi pelaksanaan pembelajaran tatap muka secara terbatas ini di sekolah Bapak dan Ibu, apakah sudah berjalan? Untuk kesempatan pertama saya berikan kepada Pak Suparman. Terima kasih. Alhamdulillah pembelajaran tatap muka secara terbatas sudah berjalan di sekolah kami, tepatnya di SMA Negeri 11 Pangkep, di mana pembelajaran tatap muka terbatas ini kami prioritaskan pada peserta didik khususnya yang kelas 12 dalam menjelang penilaian akhir sekolah kemarin atau ujian akhir sekolah. Kami prioritaskan dengan membagi 2 kelas per rombel, di mana 15 maksimal per rombel. Jadi di sini semuanya kelas 12 masuk dengan menggunakan semua rombel yang ada di sekolah kami di SMA Negeri 11 Pangkep, dan kami membagi 2 ruangan. Tentunya kami sudah melaksanakan syarat yang harus perlu dipatuhi sesuai dengan protokol kesehatan di sekolah. Tentunya kepala sekolah kami sudah sangat welcome bekerja sama dengan tim Satgas yang ada di Kabupaten Pangkep tentunya. Kemudian yang kedua adalah membuat surat izin dari orang tua, karena pembelajaran tatap muka ini bukan sebagai sebuah keharusan atau kewajiban, tetapi diperbolehkan jika memang dapat dilaksanakan dengan baik dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Kemudian kami juga secara sarana prasarana mulai tetap melaksanakan tentunya dengan pembuatan cuci tangan, hand sanitizer tiap kelas di tempat-tempat umum. Ada tim pemantau untuk pengukur suhu di depan dengan beberapa pembuatan SK tentunya dari pihak sekolah, pembuatan tim Satgas, ada namanya juga tim perawatan kebersihan, sanitasi dan lingkungan, dan tentunya kerjasama dengan semua pihak yang mendukung kegiatan ini. Kenapa dilaksanakan seperti ini adalah bagaimana melihat anak-anak di sekolah, proses pembelajarannya kita harus tahu, dengan sampai terjadi miskonsepsi tentunya. Kita harus juga tahu bahwa siswa kelas 12 harus lebih paham tentang materi, dan tentunya dengan pembelajaran tatap muka menjadi mereka lebih antusias dan motivasi untuk belajar yang sangat tinggi. Itu yang menjadi salah satu syarat di sekolah kami, dan alhamdulillah berjalan secara perlahan tetapi dengan tetap terbatas. Mudah-mudahan dengan adanya SKB 4 Menteri ini dapat dilaksanakan secara bersama di bulan Juli nantinya. Terima kasih. Ya, jadi pelaksanaan pembelajarannya sudah dilakukan semester genap kemarin ya Pak? Iya Pak. Apakah ada kesulitan sendiri Pak? Ini karena perubahan dari sebelumnya pembelajaran jarak jauh
menjadi pembelajaran tatap muka ini? Tentunya berbicara kesulitan, Pak, banyak ya. Ada beberapa kendala. Ternyata beberapa siswa yang dari PJJ menuju ke pembelajaran tatap muka secara terbatas, yang paling pertama itu adalah membangkitkan motivasi dan semangatnya, Pak. Terkadang mereka kan diberikan waktu kemarin untuk belajar, karena mereka fleksibilitas, dia bisa kapan saja laksanakan, tiba-tiba harus kembali ke rutinitasnya, yang mulai terlupakan habitnya yang harus pagi-pagi datang sekolah, mulai itu yang harus dibangkitkan kembali. Kami dengan tim guru, BK tentunya dengan wali kelas, secara sinergitas bekerja sama. Pertama adalah membangkitkan motivasinya, kemudian yang kedua kendalanya adalah, yang paling utama adalah tadi kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Nah, inilah yang menjadi dasar ketika siswa-siswa dalam hal ini kita mengetahui sampai di mana kedisiplinannya dalam efektivitasnya menjaga protokol kesehatan. Ini menjadi sebagai acuan bagi kami apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditingkatkan, apa yang telah didapatkan selama pembelajaran tatap muka ini. Terkadang nuansa kebersamaan mereka yang masih sering muncul ya, namanya anak-anak yang namanya peserta didik untuk ramai dan berkumpulnya itu masih sering. Jadi terkadang memang kita harus bukan cukup repot ya, agak kita harus memang lebih banyak aksi untuk memberitahukan atau memberikan warning apa yang harus dilakukan demi agar pembelajaran tatap muka ini bisa tetap berlanjut dan berkesinambungan tentunya. Dan kemudian tentunya juga protokol kesehatan ini teman-teman harus memantau jam pulangnya, jam ininya, apa yang harus dilakukan, menjaga kemungkinan terjadinya kerumunan di sekolah, itu yang menjadi, bahkan salat duhur pun juga kami bagi per sab, jam sekian siapa, jam sekian yang melaksanakan siapa, berusaha seefektif mungkin lah untuk memberikan yang terbaik agar pelaksanaan tatap muka ini bisa menjadi teladan lah, contohnya di Pangkep, dan bisa menjadi sampel untuk dilaksanakan tentunya di Provinsi Sulawesi Selatan. Wah, luar biasa, Pak. Jadi memang motivasi untuk membangkitkan semangat itu tidak mudah ya, Pak. Iya, betul karena sekali, khususnya Pak. di Makassar sendiri banyak murid-murid yang di rumah itu kesulitan Iya, belajar ya, Pak ya. betul sekali, Pak. Iya. Bagaimana dengan Ibu Murni? Apakah di sekolah Ibu sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas? Baik, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Suparman tadi, kalau Pak Suparman tadi hanya untuk rombel kelas 12 ya. Iya. Kalau di sekolah saya itu memang dinamika proses perkembangan untuk bisa melaksanakan PTM itu sangat panjang, Pak Yono. Jadi sebenarnya dari 18 Agustus 2020 dinas terkait dan Satgas Covid sudah memperbolehkan kami untuk melakukan uji coba terbatas. Akhirnya ketika bulan November-Desember kami mencoba melakukan uji coba terbatas itu untuk 2 kelas saja. Dan antusias anak-anak itu luar biasa, Bapak. Jadi mereka sudah seperti menemukan kembali masa-masa SMA itu kan masa-masa yang paling menyenangkan gitu, Pak ya. Jadi ketemu teman-temannya. Tetapi semuanya itu ambiar, istilah kerennya sekarang gitu ya, ambiar, karena tiba-tiba Malang itu kembali mendapat zona merah kehitaman. Jadi akhirnya kita kembali ke pembelajaran full secara daring. Jadi artinya apa? Pas lagi sayang-sayangnya gitu, Pak ya. Terus kembali lagi, jadi ditinggal pas lagi sayang-sayangnya katanya. Jadi kembali lagi pembelajaran secara daring. Namun setelah melalui daftar periksa, kemudian koordinasi dan perizinan dari Satgas daerah, akhirnya kami di pertengahan semester genap ini sudah melaksanakan tatap muka terbatas, dan tidak hanya 2 kelas, tapi kami sudah mendapat izin untuk melaksanakan sekitar 18 rombel, Bapak. Jadi 9 rombel kelas 10 dan 9 rombel lagi adalah kelas 11. Nah, bagaimana sistemnya? Mungkin bisa sahabat Dikmendiksus nanti bisa mengadopsi. Jadi sistemnya itu adalah seperti ganjil genap. Jadi misalnya nih hari ini kelas 10 yang absen ganjil akan masuk secara luring, sementara yang genap akan belajar di rumah. Nah, pada keesokan harinya kelas 10 yang genap akan belajar secara luring dan yang ganjil akan belajar di rumah. Jadi dalam waktu yang bersamaan, hanya berbeda tempat dan situasi saja. Seperti itu. Jadi sudah melaksanakannya dan kami begitu
antusias untuk melaksanakan ini dan semoga ini nanti dengan persiapan yang lebih matang lagi di tahun ajaran semester ganjil ini, tahun ajaran baru ini kami bisa meningkatkan prosentasenya dari 25% menjadi 50%. Begitu Amin. kalau di sekolah saya, Pak Yon. Wah. Ini seperti pembelajaran blended learning ya. Jadi di Betul. tengah-tengah jalan ketika sudah melaksanakan uji coba PTM secara terbatas, kemudian diputuskan bahwa akan kembali daring dan dikembalikan lagi keadaannya menjadi pembelajaran tatap muka secara terbatas. Ini butuh kerja keras ekstra dari guru-guru terutama karena memang pembelajarannya secara blended, maka nanti juga penilaiannya mungkin akan berbeda ya Bu ya. Iya, betul Bapak. Iya. Nah, ini kalau boleh tahu Bu, sekarang di wilayah Ibu khususnya apakah sih zona yang ada sekarang ini? Saya jawab pakai pantun boleh ya Pak ya? Oh, boleh. Biar rileks gitu Pak. Jadi jalan-jalan ke Malinau, hendak hati untuk take foto yang keren. Maksud hati sih Malang zona hijau, tapi apa daya ternyata malah zona orange Bapak. Jadi kami masih zona orange berdasarkan data dari Jatim itu punya sebuah laman Bapak, di mana kami warga Jatim itu bisa tahu bagaimana ya perkembangan COVID saat ini. Area saya Kota Malang, Blitar, Pasuruan itu ada di daerah zona apa supaya bisa mengambil tindakan preventif ataupun kuratif. Nah ternyata setelah melihat data terbaru kami daerah Kota Malang itu ada di zona orange. Sebelumnya sempat kuning sih, tapi ketika ada satu daerah tertentu yang kasusnya bertambah maka warna dari daerah itu berubah menjadi orange. Jadi tapi tetap bersyukur ya Pak Yono karena dulu kami sempat merah kehitaman, sekarang sudah orange. Itu artinya apa? Ada indikator perbaikan baik itu dari dinas, dari Satgas Covid daerah, jadi dan juga kesadaran dari masyarakat kami di Kota Malang. Bagaimana dengan Pak Suparman, mungkin di Pangkep kondisinya apa sama zona orange atau yang lain? Bolehlah berbalas pantun kalau bisa. Kayaknya saya harus boleh sebalas pantun juga ini. Silakan Pak Parman. Karena sekarang musim corona, kita bersalaman dari jauh aja. Ya. Kalau Malang masih zona orange, Pangkep sekarang dari zona kuning menjadi hijau. Wah, luar biasa ya Pak Suparman. Ini juga kami dapatkan dari tim Satgas Covid, kebetulan bersampingan atau berdekatan dengan sekolah kami. Ternyata sudah menjadi zona hijau, ada zona kuning untuk menjadi hijau. Nah ini menjadi motivasi lagi bagi kami di sekolah. Ayo, artinya kepatuhan dalam melaksanakan protokol kesehatan ini adalah ada tanda hasil yang lebih bagus. Jadi anak-anak betul antusias karena kami memberitahukan bahwa ketika sudah zona hijau dan bisa 100%, sekolah ini akan menjadi hidup. Karena kayaknya dengan pembelajaran tatap muka, sekolah itu seperti menjadi hidup. Bukan sekarang menjadi kurang hidup, tetapi kalau adanya interaksi yang antar peserta didik, apalagi mau menuju hijau, kayak ini tanda-tanda yang bagus dan insya Allah sekolah akan seperti kembali mendapat auranya seperti itu. Ya. Mudah-mudahan sudah minggu ini sudah menjadi hijau dan tetap bertahan sampai dan hilang siklus COVID-19 ini dengan kepatuhan kita tentunya dan bagaimana kedisiplinan orang-orang Pangkep tentunya yang kita tahu ada yang pro dan yang kontra lah. Amin. Iya. Wah luar biasa, ini sudah zona hijau ya malah Pangkep. Tetap jaga prokes ya Bapak Ibu semua. Insya Allah. Nah ini kan ada salah satu elemen penting juga nih di dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh, pembelajaran secara tatap muka terbatas, di mana pemerintah memberikan vaksinasi khususnya kepada guru dan tenaga kependidikan. Targetnya pada bulan Juni akhir nanti semua sudah mendapatkan vaksin. Untuk sekolah Pak Suparman dulu, bagaimana Pak? Apakah sudah mendapatkan jatah vaksin? Alhamdulillah sudah mendapatkan jatah vaksin. Nah, vaksin kan salah satu syarat, apalagi Bapak Menteri dengan kementerian tentunya memprioritaskan bahwa pendidik dengan tenaga pendidik dan seluruh warga satuan pendidikan harus mendapatkan vaksin. Alhamdulillah sudah mendapatkan, walaupun masih tahap 1, belum dapat tahap 2, mungkin minggu depan Pak ya, untuk tahap 2-nya. Dan setidaknya ini juga menjadi satu kekuatan kita dengan adanya vaksin. Kita tahu bahwa
akan lebih menjaga atau lebih memperkuat sistem imun tubuh kita. Jadi kalau ada tentang berita-berita yang lain jangan diabaikan karena pemerintah sudah menguji coba dengan bagus dan akhirnya juga kita sudah vaksin aman-aman aja semua. Artinya vaksin itu lebih baik. Dengan bervaksin sistem imun tubuh kita lebih kuat dan pembelajaran tatap muka sudah ada ke depan dan itu sudah menjadi tanda dan aslinya sehatan untuk pembelajaran tatap mukanya. Terima kasih pemerintah sudah memberikan vaksin untuk kita semua, tentunya untuk para pendidik di seluruh Indonesia. Gimana Pak rasanya setelah itu vaksin Pak? Apa ada efeknya Pak? Efeknya ya paling cuma disuntikan yang namanya jarum, cuma itu aja Pak. Secara fisikly, secara psikologis aman-aman aja. Alhamdulillah. Iya. Paling mungkin karena beberapa orang yang stres atau ada yang melihat dari beberapa segelintir dari media sosial itu pun juga tidak diketahui benar atau tidaknya, ya itu menjadi banyak beberapa guru tertentu yang takut. Tentunya kan juga pemerintah melaksanakan vaksin tidak asal vaksin, mereka melakukan screening terlebih dahulu terhadap orang-orang tertentu, yang itu yang menjadi kejujuran mungkin juga yang perlu diutamakan supaya karena dengan vaksin kita akan welcome lebih bagus lagi, tatap muka insya Allah sudah jelas nantinya insya Allah. Baik. Ya, bagaimana dengan Ibu Murni di sekolahnya? Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Jadi kami memang guru sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan pendidikan. Jika kita mau membuka PTM berarti salah satu tidak hanya memperhatikan kesehatan murid tetapi juga bagaimana gurunya. Alhamdulillah kami mendapat prioritas untuk mendapat vaksin dan di sekolah saya semua warga sekolah Bapak. Jadi tidak hanya guru tetapi semua mulai dari pesuruh sekolah, penjaga keamanan, security kami semuanya mendapatkan vaksin. Bahkan kami sudah mendapatkan vaksin tahap pertama di awal Ramadan kemarin, kemudian vaksin tahap kedua sehingga kami merasakan betul bahwa kami lebih percaya diri nanti untuk menyambut pembelajaran tatap muka. Dan benar sekali kata Pak Parman tadi bahwa dulu sih awal-awal dari warga sekolah itu merasa agak khawatir Pak. Ini vaksin gimana, aman enggak ya? Betul, halal atau gimana gitu. Jadi sempat ada seperti itu, tetapi dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, kemudian kami sendiri sebagai penerima vaksin, setelah divaksin nyatanya alhamdulillah masih bisa duduk di sini ya dengan sehat bertemu Bapak Ibu. Vaksin itu aman dan tentunya membuat kita sistem imun tubuh kita menjadi lebih kuat gitu. Iya, artinya dengan vaksin kita lebih percaya diri ya Bulu. Betul. Jadi kalau nanti menyambut tatap muka vaksin 1 dan 2 sudah jadi lebih merasa siap untuk PTM meskipun Pak Parman ya harus tetap menjaga protokol kesehatan tentunya. Itu betul sekali, sangat ketat sekali. Gitu aja Pak Yono berbagi cerita. Baik Bu Murni, ini menghadapi tahun ajaran baru nih, kan sebelumnya Bapak dan Ibu sudah melaksanakan PTM secara terbatas di sekolahnya. Untuk tahun ajaran baru ini, apakah ada kesiapan khusus atau mungkin ada penambahan hal mengenai pelaksanaannya? Bagaimana Bu Murni? Baik, terima kasih. Kalau dari kami pendidik, Bapak Ibu Guru, Pak Yuwono dan Pak Parman juga sahabat Dikmendiksus, ada persiapan yang khusus kami lakukan Bapak. Jadi kami menyebutnya itu yang pertama persiapan kesehatan atau fisik dari Bapak Ibu Guru sendiri. Tadi sudah kita bahas ya, kita sudah dapat vaksin. Kemudian kami juga mencoba di sekolah kami ada pekan bahagia Bapak. Jadi guru-guru, pendidik, warga sekolah itu selama pelaksanaan PJJ itu dan sekarang mengarah ke PTM diajak untuk misalnya melakukan mengasuh anggrek. Jadi kita diberikan tanaman anggrek kecil, kemudian setiap orang itu mengasuh anggrek, diajak berbudidaya tanaman, kemudian membuat vertical garden. Nah ini salah satu cara untuk menjaga sistem imunitas, menjaga guru-guru pendidik kita itu agar tetap bahagia. Karena kami yakin Bapak Ibu bahwa guru yang bahagia, jadi guru bahagia, murid merdeka, insya Allah Indonesia akan berjaya. Itu tagline kami di sekolah ya. Kemudian kesiapan yang kedua selain fisik guru adalah pedagogik. Jadi seorang guru itu bagaimana mempersiapkan pembelajaran tatap muka itu dari yang PJJ menjadi PTM tentu harus meramu atau mendesain strategi metode pembelajaran yang juga disesuaikan dengan kebutuhan individu. Karena setiap individu atau murid itu harus kita penuhi hak belajarnya ya. Jadi tidak boleh si tidak punya akses internet
tidak bisa atau ketinggalan atau termarginalkan seperti tadi Pak Dirjen menyampaikan ya sama Pak Menteri dari hasil UNICEF tadi. Jadi bagaimana guru membuat sebuah strategi atau inovasi-inovasi pembelajaran sehingga murid yang awalnya sudah nyaman untuk PJJ itu bisa kembali melaksanakan PTM dengan senang, kemudian juga pembelajarannya menjadi lebih bermakna. Dan terakhir adalah kita menyiapkan konten Bapak Ibu. Jadi kita menyiapkan konten materi meskipun selama ini dari Mas Menteri sudah menyampaikan dalam proses pelaksanaan PJJ kita tidak ditugaskan untuk menuntaskan seluruh capaian KD, tetapi kita memilih KD-KD esensial. Nah, itulah yang kami persiapkan dalam hal segi kurikulum bagi Bapak Ibu guru. Jadi memilih KD-KD mana yang bisa kita berikan ke murid sehingga tujuan pembelajaran itu tetap tercapai. Jadi untuk meramu sebuah PTM yang baik kita perlu memperhatikan TPACK mungkin ya, teknologinya, pedagogikalnya, content knowledge-nya juga. Seperti itu kalau persiapan di SMA 3. Kalau Pak Parman gimana di Pangkep sana persiapannya sejauh mana? Wah, luar biasa sekali dari Kota Malang ya. Sangat luar biasa, tentunya ini menjadi salah satu indikator kita untuk berbagi. Kalau di Pangkep sendiri persiapannya di tahun ajaran baru, tentunya kami harus melakukan hal-hal yang lebih ya. Saya mengatakan ya lebih karena kenapa? Kita masih di musim pandemi dan untuk menghadapi pembelajaran tatap muka, hal-hal itu yang harus lebih patuh dan lebih disiplin dan lebih dipersiapkan tentunya. Welcome-nya harus lebih tinggi. Ya, apa yang harus disiapkan? Pertama mungkin menghadapi PPDB ini sebagai seorang guru, tadi sudah disampaikan oleh Bulu tentang pedagogiknya, saya mungkin di profesionalnya dengan pedagogiknya dicampur, bagaimana seorang guru itu adalah membuat bahan ajar. Yang sekarang kita kemarin sudah menggunakan banyak teknologi, bagaimana dengan blended learning, bagaimana using teknologi untuk dilakukan di sekolah, artinya menghindari sediri mungkin untuk berkerumun itu mungkin kalau kelompok bersama bagaimana menggunakan mobile sehingga bisa sharing nanti, tetap diskusi berjalan, tetapi distance-nya tetap terjaga dan teknologinya tetap aman terjaga, itu yang tetap dilaksanakan untuk menghadapi PPDB ini. Dan apa yang harus yang ada sarana dan prasarana tentunya yang masih perlu di refiring ya, di refiring dan di lebih baik lagi yang dipertahankan. Dan tentunya guru-guru kepala sekolah bagaimana membuat bahan ajar, bagaimana menggunakan metode atau strategi yang menyenangkan, karena siswa sekarang perlu bagaimana dia adalah belajar menyenangkan, yang pernah dari rumah mulai ada kata kebosanan, mereka membangkitkan motivasi mereka, bagaimana menyenangkan, enjoy the learning yang paling pastinya, prinsipnya adalah enjoy the learning atau PAN-nya yang kita harus bangkitkan, bagaimana sinergi kita untuk saling menjaga kesehatan, persiapan secara fisik dan psikologis tentunya, guru-guru BK juga harus lebih banyak kunjungan rumah ataupun yang hal-hal yang harus perlu diberitahukan Pak Yuwono gitu ya. Jadi persiapan itu betul-betul sampai sekarang mungkin ada yang sudah disepakati melalui rapat-rapat rutin, tetapi tidak menutup kemungkinan kami dapatkan dari Bulu, dari Bapak Yuwono, dari kementerian, itu kita bisa lagi combine-kan sehingga nantinya persiapan tahun ajaran baru memang ini bukan hanya menyangka apakah sudah siap, kita harus sudah siap, karena kapan kita tidak siap pembelajaran tatap muka ini mungkin kembali lagi ke PJJ, walaupun sebenarnya PJJ bukan yang terburuk ya, tetapi kita merindukan interaksinya yang lebih langsung. Itu untuk kami dari SMA Negeri 11 Pangkep. Jadi semoga bisa lebih baik untuk di tahun ajaran baru tentunya menjadi lebih baik, anak-anak akan atau peserta didik lebih welcome kembali dan artinya mereka serulah untuk mengikuti PPDB ini dan mereka menantikan impian mereka betul-betul impian bersekolah di dalam kelas terwujud. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suparman dan Ibu Murni. Jadi itu kan tadi adalah langkah-langkah preventif di mana untuk melaksanakan PTM secara terbatas di sekolah berlangsung secara aman. Nah, bagaimana sih jika memang nanti apabila ada yang terkena atau terdampak COVID, apa langkah-langkahnya untuk menangani hal tersebut? Mungkin nanti bisa saling menambahkan. Dari Pak Parman dulu gimana Pak? Nah, kami juga sudah persiapkan apa yang terjadi, karena segala kemungkinan pasti itu terjadi. Karena kami tidak menjadi jaminan bahwa beberapa siswa itu mereka 100% safety-nya bagus.
Dan jika ada memang yang tiba-tiba terpapar, tim Satgas ini kan kami sudah ada tim Satgas tertentu yang dalam bentuk tim ini untuk memantau dan bekerja sama dengan puskesmas yang ada di karena kami di kabupaten dan rumah sakit bekerja dengan tim Satgas yang ada di kebetulan di samping sekolah dengan ada rumah sakit, kami langsung pantau untuk melaksanakan otomatis tindakan yang apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukan tindakan yang betul-betul bagi anak peserta didik yang mengalami ciri atau gejala terpapar COVID-19 Pak Yuwono ya, otomatis ada pelatihan, sudah ada kayak pelatihan semacam exercise kemarin sudah diadakan, bagaimana menanganinya, siapa yang berhak yang memang memiliki skill yang sudah terlatih dalam artian terlatih yang sudah bisa membedakan bagaimana penanganannya secara tindakan preventif yang nanti akan dilaksanakan atau ditanggapi oleh para unit layanan kesehatan kita yang tentunya yang sudah terampil. Jadi itu dan tetap kami semua dan bukan hanya guru-guru tertentu yang terlatih di SK kan, semua harus tahu karena jangan sampai ketika dia berada di dalam kelas dia tidak tahu apa yang ini, dia hanya berteriak dan seperti ini. Kita harus juga lebih tahu bagaimana cara penanganan karena tidak menutup kemungkinan kita yang ada sendiri menghadapinya. Saya kira itu yang lebih banyak, kita harus lebih banyak tahu, lebih bagus lagi. Thank you. Gimana Bu Murni? Mungkin ada yang bisa tambahkan? Iya, baik. Untuk menjamin bahwa PTM kita itu terlaksana dengan aman, kemudian nanti apa yang akan kita lakukan ketika terjadi kemungkinan-kemungkinan terburuk mungkin ya. Kalau kita biasanya kan jangan lupa untuk terapkan 5M gitu ya untuk menjaga protokol kesehatan. Iya. Kalau di sekolah kami itu punya 5S Pak Yuwono. Jadi untuk memastikan bahwa PTM itu berlangsung aman. Pak Parman mau tahu kan 5S itu? Apa sih 5S? Saya penasaran. Betul. S pertama adalah sinergis. Jadi sinergi antara pihak sekolah dengan dinas, dengan Satgas Covid daerah. Jadi ketika PTM berlangsung, daftar periksanya dilakukan dengan baik. Kemudian ketika nanti ada hal-hal yang terjadi di luar dugaan kita, misalnya ada yang terpapar, maka itu akan langsung karena sudah ada sinergi di awal. Jadi akan langsung ditangani oleh Satgas Covid daerah. Kemudian S yang kedua adalah siapkan sarana dan prasarana protokol kesehatan. Jadi sarana itu tidak hanya masker, jadi tidak hanya hand sanitizer, tetapi juga bagaimana kita membuat atmosfer sekolah itu menjadi tempat yang memang tidak memungkinkan anak untuk berkerumun. Jadi apa kita memberikan edukasi berupa poster, kemudian memberikan tanda itu loh Pak Parman, kalau ada tanda silang berarti itu tidak boleh tidak boleh diduduki, atau kita beri himbauan jaraknya 1,5 meter dan lain sebagainya. Jadi kita siapkan sarana dan prasarana protokol kesehatan. S yang ketiga adalah Satgas Covid. Jadi Satgas Covid sekolah. Jadi masih banyak di antara kita yang hanya sinerginya itu ke Satgas Covid daerah, tetapi di sekolah belum ada gitu. Betul. Padahal yang akan nanti langsung terjun berinteraksi dengan siswa-siswa kita saat PTM itu adalah Satgas Covid yang ada di sekolah. Jadi menurut kami itu Satgas Covid sekolah itu wajib dibentuk ya sebagai perpanjangan tangan lah istilahnya dari Satgas Covid daerah. Nah kemudian S yang keberapa ya Pak? Keempat saya lupa. Ya, oh yang keempat saya lupa tadi. S yang keempat itu adalah sosialisasi. Sosialisasi. Ini penting sekali. Sosialisasi itu tidak hanya di awal ketika kita akan memulai PTM, tetapi harus secara berkala dan kontinu. Kita akan terus berinteraksi dengan orang tua, karena sosialisasi ke orang tua itu paling penting, karena yang menjaga murid itu tidak hanya kita ya guru ya, tetapi juga peran penting dari mitra kita yaitu orang tua. Sosialisasinya bisa dalam bentuk tidak harus berkerumun gitu ya, misalnya didatangkan ke sekolah, kami bisa membuat sebuah video animasi gitu, jadi diberikan ke orang tua karena sekarang zaman gini ya, dan untuk milenial itu kalau kita membuat sosialisasi berupa video itu lebih menarik. Jadi sosialisasi dilakukan secara berkala. Dan S yang terakhir Pak Parman, jangan lupa untuk melakukan simulasi. Nah, kita harus mencoba mensimulasikan kira-kira apa yang harus dilakukan anak-anak sebelum ya, kemudian tepat datang ke sekolah, selama di sekolah, setelah pembelajaran, dan nanti sampai di rumah. Nah, simulasi itu penting untuk apa? Nah, untuk kita dapat mengidentifikasi risiko. Jadi
bagaimana anak-anak itu bisa terpapar? Kalau di sekolah kami menerapkan manajemen risiko. Jadi kita mengidentifikasi risiko apa yang mungkin terjadi kalau terjadi PTM. Salah satunya berkerumun tadi. Nah setelah itu kita membuat strategi pengendalian risiko. Bagaimana supaya nggak berkerumun? Kalau Pak Parman nggak berkerumun itu gimana caranya biar nggak berkerumun siswa di sekolah? Kalau di sekolah itu kita pakai istilah smart smile. Wow, smart smile. Kayak apa tuh Pak? Dia lebih kepada sensibility-nya dilatih, morality-nya, ability-nya, responsibility-nya, dengan tractability-nya. Smile itu smile ya pun sama sebelasnya. Jadi bagaimana kita beraksi dengan smart smile. Wah, luar biasa. Nah itu, jadi kita membuat strategi-strategi itu untuk bisa mengendalikan resiko itu. Dan ini di luar kuasa kita kalau nanti ada yang terpapar. Tetap kita menggunakan prosedur, kita bawa mungkin dulu ke UKS, kemudian ke orang tua, dan tentunya ke Satgas Covid daerah. Itu sih Pak Yono yang dengan kita mengikuti protokol kesehatan dengan tentunya protokol kesehatan. Jadi jangan lupa 5M, kalau PTM jangan lupa 5 apa Pak? 5S gitu. Wah baik. Jadi boleh saya tambah satu lagi mungkin S-nya. Apa Pak Yono? Apa Pak Yono? Saya Yang paling penting ini sehat dan bahagia selalu. Wah betul itu. Karena namanya virus itu tidak akan menyerang jika memang individunya mempunyai imun yang bagus, apalagi selalu sehat dan bahagia. Betul Bapak. Sehat dan bahagia kayaknya menjadi key-nya ya. Iya, kata kunci ya Pak Yono. Ya, saya ingin gali lebih dalam lagi nih mengenai pembelajaran yang sudah dilakukan Bapak Parman dan juga Ibu Luh Muriasi. Jadi setelah yang kemarin pembelajaran tatap muka secara terbatas dilakukan di semester genap, itu kan dari pemerintah khususnya Kemdikbud memberi banyak kemudahan. Antara lain itu dari segi pembelajaran ada satu RPP diringkas ya, ringkasan RPP menjadi satu lembar. Kemudian dari sisi penilaian juga ada sekarang asesmen, penilaian secara asesmen. Ingin boleh cerita sedikit nggak nih dari Pak Parman juga Bu Murni, apa saja sih yang sudah dilakukan Ibu dan Bapak dalam rangka pembelajaran ini khususnya tatap muka secara terbatas? Boleh ceritakan mungkin dari Ibu Murni dulu. Saya dulu ya. Baik, untuk PJJ kemarin benar kata Pak Yono, luar biasa sekali program Merdeka Belajar ya, episode Merdeka Belajar ini. Yang pertama adalah kami diberikan sekarang kemerdekaan dalam tanda kutip Bapak untuk merancang atau mendesain pembelajaran, tidak dibebankan lagi harus berpuluh-puluh lembar, itu menghabiskan kertas, juga tidak baik untuk lingkungan ya Pak. Tapi kami diberikan kemudahan untuk menyusun RPP 1 lembar, RPP inspiratif. Kalau di sekolah kami kembangkan ikut yang di Yayasan Guru Belajar, yaitu mengembangkan RPP model kanvas Bapak. Jadi kayak gimana itu? Kayak gini, jadi selama ini kalau saya membuat RPP sebelum adanya program episode Merdeka Belajar ini, buat RPP ya semaunya saya, metode ya, pokoknya anak-anak tuh mengikuti gaya belajar saya gitu, gaya mengajar saya, dan terkesan memaksakan gitu. Tapi setelah ada kebijakan-kebijakan baru dalam episode Merdeka Belajar ini, jadi ketika membuat RPP itu saya melakukan assessment Bapak terlebih dahulu. Nah jarang-jarang kan ya ada guru mau buat RPP tapi assessment dulu. Nah assessment apa itu? Saya melakukan yang namanya assessment non-kognitif. Nah kognitif itu artinya apa? Saya mulai mengenali dulu karakteristik murid-murid saya. Apalagi kalau nanti PJJ dan PTM. Murid saya itu kesiapan belajarnya seperti apa? Kondisi psikososial lingkungannya itu seperti apa? Kemudian bagaimana gaya belajarnya? Jadi karena setiap murid itu berdiferensiasi Bapak. Pak Parman mungkin gaya belajarnya suka audio, denger-dengerin. Kalau Pak Yono kira-kira apa Pak Yono? Saya sama, lebih ke audio visual. Oh lebih ke audio visual ya. Kalau saya memang lebih ke visual. Jadi saya suka yang gambar, kemudian baru saya terangkan atau jelaskan. Nah itu, kita saja orang dewasa itu gaya belajarnya beda-beda. Nah bagaimana dengan murid yang ada ratusan? Nah itu perlu kita ketahui sebelum kita mendesain sebuah proses pembelajaran. Kemudian minat juga beda-beda. Kalau minat saya memang suka membaca puisi kalau saya Pak. Kalau Pak Yono minatnya apa Pak Yono? Saya senang dengan musik dan film. Oh, musik dan film. Kalau Pak Parman? Kebetulan saya juga pembaca puisi, senang banget. Berarti sama ya. Jodoh ya, tapi tidak jodoh itu
Jadah ya. membaca puisi Jadah kayaknya. membaca puisi. Nah itu artinya apa? Kita perlu mensikapi perbedaan-perbedaan dari siswa-siswa kita. Itu dari segi perencanaan. Nah kemudian prosesnya dari PJJ itu juga luar biasa sekali. Kita tidak diminta menuntaskan KD seperti cerita saya tadi, Mas Menteri itu luar biasa. Tapi lebih kepada pembelajaran life skill kan Bapak ya. Jadi anak-anak saya itu diajak menciptakan suatu produk yang nanti mereka merasakan bahwa oh ini loh manfaatnya belajar kimia. Kalau saya belajar sel volta kalau kimia itu Pak ya, ternyata bisa loh bikin baterai itu dari buah yang ada di sekeliling kita gitu. Tidak harus menggunakan baterai-baterai yang ini, tapi bisa loh sumber energi alternatif dari itu. Nah itu jadi meaningful learningnya itu dapat. Kemudian dari assessment atau penilaiannya, penilaiannya itu tidak harus tes ternyata sekarang itu sumatif di akhir. Malah kalau kita menilai anak saat PTM atau PJJ di akhir, apalagi kita tidak dapat melakukan controlling, itu malah nanti kita hasilnya bisa bias ya. Jadi pembelajaran assessment yang dianjurkan itu adalah assessment formatif yang ongoing. Jadi assessment saat proses pembelajaran, sehingga ketika ada permasalahan dalam proses pembelajaran, itu kita bisa langsung memberikan respon. Jadi memberikan respon terhadap apa yang terjadi dalam proses pembelajaran sehingga anak-anak kita bisa mencapai tujuan pembelajarannya. Dan penilaiannya itu tidak hanya head, seperti yang saya katakan ya, head, jadi kita hanya mengukur kepala, head ons, tetapi juga hand ons, jadi keterampilannya, dan yang paling penting, Pak Farman tahu nggak? Apa? Hatinya. Pakai hati Bu ya. Kata lagu yang ngetren itu, sentuhlah dia tepat di hatinya. Mantap sekali. Itu, jadi kita perlu memperhatikan anak-anak dari sisi afeksi seperti itu. Gimana Pak Farman? Luar biasa sekali. Saya sangat tersentuh hati saya sekarang. Jangan Pak ya. Gimana Pak? Kalau Pak Farman sendiri bagaimana? Berbicara tentang penilaian, tentang asesmen, ya ini yang menjadi sangat suka, artian kita diberikan kebebasan untuk dalam proses penilaian. Menumbuhkan kreativitas anak lebih banyak. Ya. Jadi kita bisa lebih bimbing anak dengan passionnya, style belajarnya di mana. Terkadang kalau kemarin dia membuat suatu konsep tentang sistem organ, dia membuat puisi, tetap silahkan dalam bentuk puisi, tetapi konsepnya harus tetap dibimbing. Karena jangan sampai salah miskonsepsi. Jadi mereka anak dengan karakteristik mereka masing-masing dan akan menjadi orang-orang yang luar biasa karena mereka memang sudah menemukan passionnya. Jadi dengan RPP yang satu lembar, ingat walaupun sebanyak satu lembar, tetapi fungsi dan prosesnya itu sama, bahkan lebih banyak dari yang kemarin. Betul. Karena memang kita menuangkan, memberikan kebebasan dalam artian merdeka belajar ini, mereka lebih punya skop yang lebih luas untuk menumbuhkan kreativitasnya, menumbuhkan ide-ide yang mereka lakukan, tetapi dengan tetap pembimbingan sesuai dengan indikator yang telah ditentukan. Akhirnya anak-anak lebih banyak paham, ya, lebih banyak tahu. Dan yang menjadi memang agak hambatan sedikit bagi orang-orang yang ada beberapa orang yang perlu dimotivasi karena mungkin faktor tadi secara fisik akses internet kemarin di PJJ, mungkin faktor hambatan dan mungkin dari faktor lingkungan dan semacamnya itu menjadi ini. Masalah penilaian tetap kami, penilaian proses yang sangat penting di sekolah kami. Jangan sampai selalu mengatakan formatif secara tes tertulis itu menjadi satu indikator yang paling utama dalam proses asesmen. Tetapi ketika dalam pembelajaran kemarin, dalam pembelajaran proses, itu mereka sudah ternilai secara hal-hal tertentu. Jadi nilai itu kami sudah tahu bahwa ada hal-hal yang dalam prosesnya, dalam pembelajaran, dalam kegiatan-kegiatan PBM, kami sudah melihat apa yang mereka lakukan. Bagaimana kegiatan mereka lakukan dalam proses keterampilan, apa yang mereka lakukan. Bahkan kemarin dalam PJJ, beberapa keterampilan yang harusnya saya lakukan secara kemarin sendiri karena tidak punya laboran di sekolah, kami hanya memberikan ide seperti ini. Ada ide-ide mereka yang unik dan lucu dan sebenarnya bukan seberapa sampai ininya, setidaknya tujuannya, prosesnya sudah tahu. Betul. Kemarin fotosintesis, ternyata dia bungkus menggunakan tidak ada alat corong, dia menggunakan kaca di rumah, dia tutup dengan ini, ya artinya pada umumnya adalah kreativitasnya. Nah inilah yang di tatap muka nanti ini yang diharapkan dalam proses penilaian tetap dilaksanakan seperti itu, merdeka belajar. Betul. Dengan keberagaman mereka, bagaimana menumbuhkan kreativitas mereka dengan passion mereka berbeda-beda. Saya kira kan Howard Gardner sudah mengatakan bahwa setiap anak memiliki kecerdasan berbeda-beda dan memiliki kecerdasan majemuk. Itu yang ditumbuhkan. Terima kasih Pak. Bapak Suparman dan juga Ibu Lumernyasi. Iya. Ini ada penasaran nih saya juga dari guru-guru, kemudian warga sekolah lah, orang tua murid, dan juga mungkin dari masyarakat sekitar, responnya seperti apa sih
dari pembelajaran tatap muka yang sudah dilaksanakan pada semester genap kemarin. Mungkin dari Ibu Murni dulu, silakan Bu bisa ceritakan. Baik Bapak, terima kasih. Jadi kalau kita berbicara respon itu luar biasa Bapak. Responnya itu karena apa? Karena kami sudah lama merindukan sekolah. Jadi ketika buka gerbang sekolah itu sepi sekali rasanya. Jadi kayak ada sesuatu yang hilang selama 1 tahun lebih ya kami melaksanakan PJJ. Jadi kami rindu sekolah dan ada rencana PTM, kemudian kami sudah melaksanakan PTM terbatas. Itu dari kami sebagai seorang pendidik itu luar biasa. Jadi kami itu kangen ya istilahnya membersamai murid di dalam ruang kelas. Rindu sekali. Kenapa? Karena selama PJJ ini memang kami menggunakan, karena saya sistemnya sekolah di kota ya, menggunakan berbagai teknologi Bapak. Teknologi, jadi menggunakan aplikasi, tapi nyatanya menurut saya itu merasakan bahwa kehadiran seorang guru itu tidak bisa sepenuhnya digantikan oleh teknologi. Ketika kita menyapa selamat pagi anak-anak. Nah, kalau lewat video conference itu beda dengan ketika kita menyapa di kelas. Kalau di video conference kita hanya terlihat separuh begini ya Bapak. Tapi kalau kita bertemu secara PTM itu ada gestur, ada mimik, ada kedekatan emosional yang bisa dijalin. Jadi hal itu yang membuat kami para pendidik itu menjadi merespon PTM ini menjadi lebih baik. Kemudian ada satu hal lagi bahwa ada esensi pendidikan yang kita harus balikkan segera. Ketika kita belajar dari rumah memang tidak sepenuhnya, tadi kata Pak Suparman ya, tidak sepenuhnya jelek, tidak. Tetapi kekhawatiran sama seperti yang dikatakan oleh Pak Dirjen, Mas Menteri, bahwa kekhawatiran kita akan adanya learning loss. Dan kalau learning loss ini terlalu sering terjadi, terus berlanjut, itu nanti bisa jadi lost generation kalau nggak salah ya. Jadi saya takut siswa-siswa saya yang 1 tahun ini belajar kimia misalnya. Secara materi saya justru tidak takut. Mereka itu bisa belajar dari mana saja. Tetapi saya takutnya itu malah karakter, ya bangun pagi, empati kepada murid-murid atau teman-teman sesama teman. Kemudian mengatur emosi, itu yang kami khawatirkan. Sehingga khawatirnya Indonesia nanti akan kehilangan generasi-generasi emasnya gitu. Jadi respon dari kami memang luar biasa, apalagi kalau dari murid. Jadi setelah PTM kami mengirimkan survei, bagaimana sih perasaan kalian atau tanggapan kalian terkait dengan PTM? Katanya itu PTM itu lebih seru gitu, lebih bermakna dibandingkan dengan hanya melaksanakan PJJ. Kadang mereka join off camp, nah itu sisanya itu tidak tahu Pak Yono kemana gitu ya. Apakah masih stay di sana. Jadi ketika PTM mereka bisa bertemu dengan temannya, berinteraksi, kemudian bertemu dengan gurunya, ada atmosfer sekolah, dan ada kebiasaan-kebiasaan yang mereka tidak dapatkan saat PJJ. Karena kalau PJJ itu baru bangun bisa langsung join Bapak. Atasnya mungkin seragam, bawahnya apa Pak Farman? Kalau bawahnya webinar gitu apa bawahnya? Dasteran kayaknya. Oh, jangan Pak Farman, nggak boleh ya. Sarung gitu ya, mungkin itu nggak tahu. Nah tapi kalau sekolah itu anak-anak benar-benar dilatih habit atau kemampuannya. Nah kalau dari segi orang tua Pak Yuwono dan Pak Parman ini sahabat GTK Dikmendiksus, orang tua responnya luar biasa. Kami mengirimkan survei bagaimana tanggapan terhadap PTM. Hampir 83% itu sangat setuju dengan rencana PTM. Jadi mereka itu tidak hanya khawatir tidak bisa menemani atau mendampingi anak-anak belajar karena memang harus bekerja mencari nafkah, tetapi mereka khawatir nanti mereka kehilangan dalam tanda kutip jati diri anaknya ya, karakternya itu loh, kehilangan karakternya di rumah gitu. Jadi malah takut anak-anak stres, depresi gitu. Karena biasanya kalau kita terlalu lama dengan laptop, kita berbiasa di dunia maya, itu akan terpengaruh dengan kecerdasan emosionalnya. Nah akhirnya dengan adanya PTM ini seperti oase di tengah gurun pasir gitu. Orang tua luar biasa dukungannya. Jadi buktinya 83,15% itu sangat menyetujui dan merespon baik PTM di SMA Negeri 3 Malang. Iya, sekarang saya ingin dengar bagaimana pendapat Pak Suparman. Ya, pada dasarnya berbicara tentang kesiapan saya mulai dari orang tua.
Bahkan orang tua itu datang ke sekolah, kapan nih dibuka sekolahnya, saya sudah mulai pingin ya, saya tidak bisa mengajar membimbing anak saya. Dulu anak saya seperti ini, sekarang dia tidak bisa. Karena saya beberapa orang tua kan kewalahan untuk membimbing atau mendampingi putra-putrinya, apalagi katanya materinya tidak sama seperti waktu mereka sekolah dulu. Jadi ada beberapa hal materi yang berbeda. Jadi itu membuat mereka kewalahan. Mereka sudah mengatakan kapan ini dibuka. Kami mengatakan bahwa kami membuat surat izin gampang. Kami begini, tidak semudah itu Bu. Kami harus melakukan tim satgas. Kami harus melakukan dari pemerintah tentunya. Kami harus melakukan banyak hal, persiapan sarana prasarannya. Dan bagaimana Bapak dan Ibu betul-betul memang bisa mengikuti protokol kesehatan dengan patuh. Jadi kesiapan orang tua itu sangat luar biasa. Bahkan waktu kelas 12 kemarin diberikan surat izin, hari ini besoknya hampir 90% sudah kumpulkan semua. Begitu antusiasnya. Tetapi ya itulah anak-anak dan orang tua memang sangat setuju, dan ada memang beberapa orang tua yang masih agak takut, tetapi kami tidak memaksakan. Itu tadi silahkan, ini bukan kewajiban, bukan keharisan, tetapi sangat diperbolehkan. Ya. Berbicara tentang kesiapan murid, jangan ditanya lagi, mereka rindu untuk bercanda. Mereka rindu untuk berbagi. Terkadang mereka untuk ketika yang saya sempat tanya kemarin secara WA pribadi grup, apa yang menjadi masalah? Kenapa kamu seperti ini? Ternyata kalau katanya dia mendapat masalah, ada teman sebangkunya biasa dia tutor sebaya, dia dapat seperti ini sehingga, tapi ketika dia di rumah, orang tua juga tidak bisa membimbing dan jauh dari ini, dia stop. Dia berhenti. Itu yang menjadi, walaupun hanya ada beberapa sekian kasus ya sedikit, tapi itu menjadi juga salah satu poin yang perlu diperhatikan. Dan mereka memang ketika mereka datang dan harus memang di ini secara berbaris ya, dan mereka aura kebahagiaan mereka itu ada. Jadi seperti mimpi mereka yang selama ini, wah ternyata sekolah ini adalah sekolah. Dia mengatakan sekolah itu adalah ketika mereka bertatap muka ya. Tapi tetap kami mengatakan, tetap ingat ketika kamu tidak mematuhi, melanggar, kamu akan kembali melaksanakan PJJ. Itu yang menjadi bukan untuk menakuti ya, dalam artian memberikan motivasi agar mereka patuh dan disiplin. Wah. Berbicara tentang kesiapan guru-guru juga sudah mengatakan, saya tidak sanggup, apalagi saya tidak bisa mengajar secara tiap hari untuk membuka Google Classroom, membuka materi-materi ini, untuk memantau kapan ini. Saya maunya langsung, beberapa siswa mungkin saya tidak bisa mengetahui secara pribadi dia kemampuannya seperti apa. Karena ketika ketika saya belajar tatap muka, dalam beberapa kali pertemuan kami sudah mengetahui, oh ini anak bisa sebenarnya, ini anak perlu pembimbingan, dan ini. Tapi ketika secara daring, kami tidak bisa memantau, mengidentifikasi secara, walaupun bisa ya, dengan beberapa pertanyaan, tapi kami butuh I needed poin-poin tertentu untuk mengetahui seperti ini gaya belajarnya, seperti ini dia butuhkan. Karena ketika kita tidak bisa memberikan dengan beberapa perlakuan berbeda, karena kalau di sekolah bisa memberikan perlakuan berbeda, akhirnya kalau di penilaian kompetensi dasar dia juga bisa mendapatkan nilai tertinggi, walaupun dalam prosesnya dia butuh banyak perjuangan. Ya, itu yang pada dasarnya berbicara tentang orang tua, guru, murid, dan semua stakeholder sekolah, komite sekolah, semua siap untuk melaksanakan proses pembelajaran tatap muka. Pak. Semua mereka sudah siap. Apalagi saya mengatakan, kenapa Bapak Menteri ini, kenapa harus bulan Juli, kenapa tidak sekarang semuanya dilaksanakan. Nah itulah artinya secara eksplisit dia mengatakan seperti itu. Yang menjadi mungkin deskripsi adalah, ya ingat Pak, Bapak Ibu, orang tua, anak-anakku sekalian, kepada teman-teman guru, protokol kesehatan itu paling utama. Iya, bukan hanya rindunya suasana belajar, karena ini adalah masih musim corona. Corona itu belum habis loh, ada, tetapi bagaimana cara kita melalui siklus ini, corona akan terhenti secara tersendiri siklusnya, dan sekolah akan merdeka belajar pasti ada. Intinya siap lahir batin ya Pak? Iya betul. Ingat lagi dari Pak Yuno, sehat bahagia. Ya. Baik, jadi memang PTM ini disambut baik ya oleh warga sekolah, orang tua murid, dan terlebih lagi siswanya ya. Iya. Ya, ini jadi ada harapan dari Bapak Suparman dan juga Bu Luh Meriasi yang bisa disampaikan kepada kami, khususnya di Kemdikbud, apa sih ya harapan Bapak Ibu dalam mendukung PTM secara terbatas ini? Silakan mungkin Pak Parman dulu. Iya. Harapan saya sangat banyak. Pertama, jangan banyak-banyak Bapak. Ya, berbicara harapan harus banyak. Iya banyak ya. Kemendikbud harapan dari otomatis sinergitas yang paling diutamakan ya.
bagaimana sinergitas kerjasama dan kolaborasi tentunya dengan pemerintah terkait, khususnya dalam praktisi pendidikan, bagaimana kita saling bersama, bersatu dalam mewujudkan pembelajaran tatap muka ini walaupun masih terbatas. Jangan ada lagi hal-hal yang membuat kita rapuh, dalam artinya mari kita saling tekad bersama-sama berjuang bahwa pembelajaran tatap muka bisa berlangsung dengan baik walaupun di tengah musim pandemi ini, karena ketika kita sudah saling sinergitas, saling menjaga dan mematuhi protokol kesehatan dengan patuh, mengikuti segala aturan dan apa-apa yang ada, insya Allah pembelajaran ini terlaksana dengan baik. Intinya seperti itu, dan dukunglah pemerintah karena pemerintah pasti tahu ini yang terbaik untuk kita semua. Ya. Dan tentunya kita harus saling bekerja sama. Saya kira itu Pak yang paling utama, dan ingat jangan lupa bahagia dan. Iya, betul. Gimana Bu Murni? Kalau dari saya, pertama memang betul itu sinergi antara pusat dan daerah Bapak ya. Iya betul. Karena kalau pusatnya jalan, daerahnya jalan, kita yang ada di bawah, di grassroots ya, akar rumput itu bisa jalan dengan baik, dengan nyaman gitu melaksanakan PTM. Yang kedua tentu vaksinasi tadi Bapak ya, Iya, kebijakan vaksinasi itu targetnya sebelum tahun ajaran baru itu sudah selesai, karena bagaimanapun kesehatan dan keselamatan adalah yang paling utama, yang prioritas. Jadi kami harap kami dari tenaga pendidik dan kependidikan bisa segera semuanya mendapatkan vaksinasi. Dan ada satu lagi yang penting harapan saya, yaitu kegiatan-kegiatan seperti ini Bapak. Jadi seri webinar guru belajar itu lebih ditingkatkan lagi, lebih diperbanyak lagi tentang PTM. Mungkin seperti ini ada siniar, kemudian ada webinar, atau bahkan ada seri khusus guru belajar tentang PTM. Jadi apa sih yang harus disiapkan, apa yang harus diperhatikan, dan apa yang nanti harus perlu dievaluasi ketika PTM itu berlanjut. Jadi ada seri pembelajaran tatap muka kayaknya ya, yang harus diikuti. Kan ada yang inklusi, ada guru belajar seri AKM. Kami menanti nih selain seri webinar seperti ini, ada seri guru belajar pembelajaran tatap muka. Dan terakhir tentu pemerintah kami harapkan Kemendikbud itu selalu memberikan evaluasi terkait proses pembelajaran yang selama ini sudah berlangsung, kemudian lebih banyak memberikan ruang bagi kami berkolaborasi, jatuh ruang-ruang kolaborasi atau komunitas-komunitas praktisi untuk merefleksi apa yang sudah kami lakukan, yaitu misalnya berbagi praktik baik. Misalnya di Pangkep seperti apa, di Malang seperti apa, atau di Wonogiri seperti apa. Nah, lebih banyak kegiatan-kegiatan seperti itu. Dan yang terakhir Bapak ya, ada panduan gitu Pak, ada sebuah panduan khusus yang tentang PTM yang bisa kami jadikan standar, meskipun ada yang di daerah 3T di kota, tapi mereka bisa melaksanakan PTM itu sesuai dengan standarisasi pendidikan pembelajaran tatap muka terbatas yang ada. Ya. Jadi itu sih harapannya, jadi banyakan saya ya Pak ya. Ya namanya perempuan. Namanya harapan ya. Ya ternyata perempuan gitu ya, kalau berbicara itu banyak. Lebih banyak harapannya. Lebih banyak. Karena karakter suara, kata-katanya itu lebih banyak. Oh iya. Itu sih Pak Yuwono, semoga harapan kami bisa didengar. Baik, terima kasih kepada Pak Parman dan juga Bu Murni. Demikianlah acara siniar guru belajar pembelajaran tatap muka secara terbatas. Sebelum saya akhirkan acara ini, mari Bapak dan Ibu sama-sama kita ajak ke guru-guru lainnya supaya bisa menyemangati, memberikan motivasi supaya menjalankan PTM ini secara terbatas. Mungkin dari Bu Murni dulu, silakan Bu. Baik, sahabat GTK Dikmendiksus dimanapun berada. Setahun lebih kita sudah melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Ada banyak suka dan tentu ada banyak duka yang kita alami. Kini saatnya kita bergandengan tangan, berani untuk mencoba hal baru, membuka kembali gerbang-gerbang sekolah yang selama ini tertutup, mengisi kembali bangku-bangku kosong yang selama ini ditinggalkan oleh anak-anak kita. Dan mari kita ramaikan sekolah kembali dengan menghadirkan anak-anak melalui pembelajaran tatap muka, tetapi tetap dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Jadi mari kita wujudkan pembelajaran tatap muka, seru kebiasaan baru, mewujudkan merdeka belajar. Jangan takut untuk melaksanakan PTM, PJJ oke, PTM siapa takut? Baik, dari Pak Parman ada yang ditambahkan? Terima kasih Bapak dan Ibu, sahabat GTK Dikmendiksus.
PJJ mengajarkan kita untuk menjadi lebih berkualitas dalam memberi layanan pendidikan untuk anak didik kita. Dengan pembelajaran tatap muka terbatas, mengajarkan kita untuk melakukan hal-hal yang menarik, mengajarkan anak sesuai dengan samanya dengan teknologi yang tinggi, dan kita menjadi guru yang melek teknologi. Karena dengan PJJ, kita menjadi lebih kreatif, lebih oke, dan lebih semangat. Dengan pembelajaran tatap muka, mari kita buktikan bahwa Indonesia maju, merdeka belajar. Baik. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu narasumber. Terima kasih kepada sahabat GTK Dikmendiksus. Mari Bapak Ibu sama-sama Serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar. Sampai jumpa.